Hi, Coders! Good afternoon. So for today's English class, I will re-explain about simple past tense. On the last meeting, you have learned about simple past tense, right? Do you understand? Or do you still confused? Apa masih bingung atau sudah ngerti nih? Kalau ada yang masih bingung, so today I will re-explain, saya akan jelaskan ulang tentang simple past tense, kegunaannya apa, fungsinya apa, strukturnya seperti apa. I hope you will understand more about simple past tense after this lesson, after this class. Harapan saya kalian lebih ngerti penggunaannya seperti apa, simple past tense itu seperti apa sih setelah kelas ini selesai. And I will explain in bilingual, I will explain in bahasa Indonesia and also English. Saya akan campur dengan bahasa Indonesia penjelasannya agar kalian lebih ngerti lagi tentang simple past tense-nya. So, without further ado, let's get started! Okay, so we're going to learn again about simple past tense. But before that, sebelum kita mulai soal past tense, saya mau jelaskan dulu bahwa di bahasa Inggris in English we have 16 tenses. Kita punya tense ada 16. Terus gunanya apa sih, Miss? Kenapa mesti mempelajari segitu banyaknya tenses? Yang pasti struktur atau culture dari bahasa Inggris itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau kita bilang saya makan apel, kemarin makan apel, saya ngomongnya saya makan apel. Hari ini saya juga ngomongnya saya makan apel. Besok saya juga ngomongnya saya makan apel. Kata makan, verb, kata kerja makan itu tidak diubah di bahasa Indonesia. Paling kita hanya tanya kapan kamu makannya. Oh kemarin, oh tadi pagi, oh besok, soalnya baru mau beli. Itu. Tapi di bahasa Inggris dengan kita pakai tenses itu orang sudah tahu keterangan waktunya kapan kita melakukan hal itu. For example, ketika saya setiap minggu pergi ke gereja, I would say I go to church on Sundays. Jadi orang tahu bahwa setiap hari Minggu ya kamu ke gereja. Terus kalau misalnya kamu mau bilang kalau kamu bilang yesterday I went to church, orang yang kamu ajak ngomong ngerti kalau kemarin kamu pergi ke gereja, bukan hari ini. Jadi itu sudah lewat. Atau you only say I went to church, bisa 2 hari yang lalu, bisa 3 hari yang lalu, pokoknya sudah lewat, sudah kemarin. Orang yang kamu ajak bicara tahu bahwa itu sudah lewat hanya dengan kamu bilang I went to church. Kalau misalnya kamu bilang I will go to church, orang akan ngerti, orang yang kamu ajak bicara akan ngerti kalau kamu baru mau akan pergi ke gereja. Entah nanti, entah besok, entah lusa. Tapi dengan kamu hanya bilang I will go to church, berarti orang tahu bahwa kamu akan pergi ke gereja, dan itu bukan sekarang. Jadi kalau di bahasa Inggris, tense ini menunjukkan waktu, keterangan waktu. Tanpa lawan bicaramu tanya kapan, mereka sudah tahu bahwa kapan kamu akan melakukan hal tersebut. Verbnya itu dilakukan kapan, kata kerjanya dilakukan kapan. Itu sudah tahu. Itu makanya kita akan belajar tenses. Kenapa kita belajar tenses di bahasa Inggris? Karena memang itu struktur kalimat mereka yang mereka gunakan itu seperti itu. Kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke simple past tense-nya. So, what is simple past tense? In 7th grade, you have learned about simple present tense. Simple present tense adalah tense yang dipakai ketika kamu mau menyatakan sesuatu habit atau present activities atau schedule activities, bisa dibuka lagi. Fungsinya simple present. Untuk simple past is to talk about the completed action in a time before now. Jadi untuk membicarakan action atau pekerjaan atau kegiatan yang dimulai dan berakhir pada masa lampau. Tidak digunakan masa ini. Jadi untuk kejadian, menceritakan kejadian pada masa lalu. Itu fungsinya simple past tense. Nah, kemarin waktu awal kita belajar simple past tense, you have a crossword about verb 1 and verb 2. Kalau di simple present tense kita pakai verb 1, in simple past you use verb 2. Dan verb 2, there are 2 types of verb 2. Ada 2 tipe verb 2. Yang pertama adalah regular forms.
The second one is irregular forms. Apa itu regular forms and irregular forms? Regular verb itu gampang. Itu adalah kata kerja yang ketika kamu pakai di simple past, kamu hanya menambahkan ed di belakangnya. For example, study become studied. Atau walk become walked. Hanya ditambah ed saja di belakangnya. Itu yang regular. Jadi sudah tertata, hanya ditambah ed saja. Itu untuk regular verbs. But irregular verbs, ini yang harus diingat, ini harus dihafalkan. Irregular verbs berarti kata kerjanya berubah. It change into into a unique words yang memang khusus untuk irregular verbs. Jadi katanya berubah, bukan ditambah ed lagi seperti regular verbs. For example, go, pergi, kita tidak bisa nulis go, itu salah. Kita go akan berubah menjadi went. Terus yang lain misalnya stand, berdiri, stand. Stand bukan berarti jadi standard, salah itu. Berubah jadi stood. Atau kita bilang eat, kita tidak bisa bilang eaten. No, karena ini regular verbs. Dia berubah menjadi ate. Ya, ini silakan dihafalkan lagi. Kemarin TTS-nya crosswordnya, you can open the crossword again or you can open another source. You can also find on the Google about this dan dihafalkan. Tidak ada cara lain sih, harus dihafalkan untuk verb 1, verb 2. Nanti kelas 9 ketika kalian belajar tentang perfect ada verb 3. Itu untuk regular and irregular verbs. Nah, untuk simple past tense itu ada keterangan waktu. We have a time expression yang akan menunjukkan bahwa itu simple past atau sudah dilakukan masa lampau. Usually keterangan waktu yang biasa kita gunakan adalah ago, 2 days ago, 3 days ago, 1 hour ago. Ago itu adalah keterangan waktu untuk simple past tense. Or yesterday, itu yang paling sering dipakai. Atau last week, last month, last year. Itu adalah keterangan waktu yang sering dipakai untuk time expression for simple past tense. Okay, now we go to the formula to make or a structure of the sentence, to make a simple past tense sentence. There are two, sama seperti simple present, there are two, the verbal and non-verbal. Diingat-ingat lagi, non-verbal berarti dia pakai to be. Kalau di present, dia is, am, tapi di simple past, is and am berubah jadi was. Ya, ingat-ingat, is and am berubah jadi was, but are berubah menjadi were. Berarti yang akan pakai was nanti adalah I, he, she, and it. Termasuk kalau misalnya di situ ada nama orang atau nama tempat, tapi cuma satu, pakainya was. Kalau were berarti you, they, and we. Dan juga kalau misalnya ada nama orang atau nama tempat yang lebih dari satu, yang more than one, disebutkan di situ berarti pakainya were. Itu untuk positif. Sekarang yang negatif. Yang negatif itu bukan kalimat jelek ya. Kalau misalnya di bahasa Inggris itu adalah negatif yang pakai not. Sama seperti simple present and simple past, if you make a negative sentence using this non-verbal form, berarti hanya tinggal ditambah not setelah was atau were. For example, I wasn't hungry yesterday. I was not hungry yesterday. They were not hungry yesterday. Jadi memang hanya ditambah not saja, seperti simple present, jadi lebih mudah. Itu untuk yang negatif. Untuk yang interrogatif atau pertanyaan, sama juga seperti simple present. Was atau were-nya pindah ke depan. Jadinya was he hungry yesterday atau were they hungry yesterday.
Gitu saja. Jadi was were-nya tinggal dipindah ke depan. Itu untuk yang non-verbal. Nah, sekarang yang tadi kita pelajari irregular verb and regular verb itu dipakainya kapan? Kalau yang non-verbal kan pakainya to be, bukan pakai verb. Berarti dipakainya di yang verbal form. Berarti kalau yang verbal form, kita ganti verbnya menjadi regular verb atau irregular verb. For example, I went to school yesterday. Go, karena kemarin jadi went. Atau I slept for 2 hours yesterday. Sleep jadi slept. Strukturnya sama, subjek, lalu verb 2, lalu objek. Itu untuk yang positif. Untuk yang negatif, oh ya, sebelum ke sana, untuk simple past tense tidak ada perubahan di verb ya. Kalau di simple present kan, kalau he, she, it ditambah SIS. Kalau misalnya Ayu Dewi pakai bare verbs, kata kerja dasar dan segala macam, jadi dibedakan. Tapi kalau simple past, ya semuanya pakai verb 2. Mau Ayu Dewi, mau he, she, it, semuanya pakai verb 2. Ya, kecuali yang tadi non-verbal, karena pakai to be, jadi to be-nya ada partnya sendiri-sendiri. Gitu. Sekarang kita ke yang negatif. Oke, untuk negatif form, terutama untuk yang verbal, kalau di present simple kita ada don't and doesn't. For simple past, you use didn't, did not. Untuk semua, sekali lagi untuk semua, Ayu, Dewi, she, it, semuanya pakai did not. And after did not or didn't, followed by verb 1. Sama ya peraturannya, setelah did not, followed by verb 1. Jangan pakai verb 2 lagi. Kalau sudah ada did, berarti pakainya verb 1. Don't use verb 2. For example, I didn't go to school yesterday. Kalau di positif kita bilang I went to school yesterday. Negatif kita bilang I didn't go to school yesterday. Karena sudah ada did di depannya. Ya. Mau itu diganti she, ya she didn't go to school yesterday. Jadi tidak ada yang berubah. I, you, Dewi, he, she, it semuanya pakai didn't. Oke, itu untuk yang negatif. Next, for the interrogative. The interrogative, you just put the did to the front of the sentence. Jadi kalian pindah did-nya ke depan tanpa not, karena memang bukan negatif. Tanpa not, jadi did-nya dulu, and then subject, and then verb, baru object. Verbnya, karena sudah ada did, verbnya ya verb 1. Jangan diganti jadi verb 2. Verb 2 hanya dipakai di positive sentence. Oke, itu tadi adalah structure for interrogative sentence yang jawabannya yes or no. Kalau kita bilang did you go to school yesterday, kan jawabannya hanya yes or no. Sekarang ada satu bentuk interrogative sentence lagi yang pakai W and H question, pakai what, when, where, and everything. Nah, kalau misalnya pakai W and H question, yang pasti the first form, the first part of the sentence is W and H-nya dulu. What, who, where, when, why, how, itu taruh di depan. Setelah itu baru did, terus subject, and then verb 1. Jadi sebenarnya strukturnya atau formnya sama seperti yang yes or no question, cuman di depannya did ditambah W and H. Misalnya, who did your homework yesterday? Jadi W and H-nya dulu baru did. Jawabannya misalnya Samantha did my homework yesterday. Bukan lagi yes or no. Ya, itu untuk struktur kalimat, how we make a sentence using simple past tense.
If you still have any questions about this, please ask me. Feel free to ask. I will explain. I will answer your question. But please, when you ask me, jangan habis itu pertanyaannya, Miss, I don't know about simple past tense. Sebelah mananya? Jadi saya bisa menjelaskan. Kalau kalian cuman bilang, I don't know about the topic, I don't understand about simple past tense, I will ask you to open this video again and learn through this video. Ya, kalau misalnya mau tanya sebelah mananya, Miss, saya nggak tahu caranya bikin kalimat tuh gimana sih, atau kenapa harus pakai ini, kenapa harus pakai itu. Jadi saya bisa jawab, saya bisa membantu menjelaskan. Okay, so this is about simple past tense. Silahkan diulang-ulang lagi videonya. You can also download this video so that you can learn every time you need to learn about this tense. So this is the end of the explanation for today's class. After this video, you can do some questions in this lesson. Please do the lesson until you reach the end of this lesson, and then you can go to today's exercise. And if you still don't know how to do the exercise, you can go back to this lesson and open the video. So happy learning all. Please to still do your best for today. And God bless you all. Bye.